berikut. Perkenalkan, saya Airulan dari absen 10. Saya Nevita Alisha absen 26. Kami akan membacakan teks biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan wanita Indonesia yang berjasa dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Beliau lahir di Kampung Lampadang, Paukan Bada, wilayah Enam Mukim, Aceh Besar pada tahun 1848 dan merupakan keturunan bangsawan Aceh. Sejak kecil, beliau sudah terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya, terutama dalam agama. Pada tahun 1863, ketika Cut Nyak Dien berusia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim, putra dari Teuku Po Amat. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Riwayat sejarah Aceh mencatatkan bahwa Teuku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Beliau kerap meninggalkan sang istri dan anak saat sedang berperang. Tahun kemudian, tepatnya pada 29 Juni 1878, Teuku Ibrahim gugur dalam perang melawan penjajah. Walau sempat terpuruk, Cut Nyak Dien segera bangkit kembali dan meneruskan perjuangan suaminya. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan seorang pejuang bernama Tengku Umar. Keduanya kemudian menjadi pasangan seperjuangan yang cukup terkenal di tanah Aceh. Bersama Tengku Umar, Cut Nyak Dien pun mengorbankan semangat rekan-rekan seperjuangannya dalam melawan Belanda. Tengku Umar kemudian membuat rencana untuk mendekati Belanda. Beliau bersama pasukannya pergi ke Kutaraja dan bersikap baik kepada Belanda. Mereka tidak berusaha melawan dan memperlihatkan seolah-olah mereka bersahabat. Strategi ini terus dilancarkan Tengku Umar. Beliau berpura-pura patuh pada Belanda, padahal secara diam-diam beliau mengambil persenjataan dan memberikannya kepada para prajurit Aceh. Awalnya masyarakat Aceh menentang strategi ini, bahkan tak sedikit di antara mereka yang mengira Tengku Umar benar-benar menjadi pengkhianat. Namun Cut Nyak Dien berhasil menenangkan penolakan tersebut dan tetap percaya pada sang suami. Sementara itu, Tengku Umar mengumpulkan pejuang Aceh beserta persenjataannya. Setelah dirasa cukup, beliau lalu mengatakan kepada Belanda bahwa akan mengadakan penyerangan ke basis Aceh. Belanda percaya dan membiarkan Tengku Umar pergi, namun beliau beserta Cut Nyak Dien dan para pasukan mereka tidak pernah muncul kembali di markas Belanda tersebut. Hal ini tentu saja membuat pihak Belanda murka. Mereka pun mengerahkan banyak pasukan untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar beserta pengikutnya. Namun, para prajurit Aceh sudah mempersenjatai diri dengan baik sehingga bisa memukul balik prajurit Belanda. Di tahun 1899, Belanda mendapat kabar bahwa Teuku Umar akan tiba di Meulaboh. Mereka bergegas mengepung lokasi tersebut dan menyergap Teuku Umar saat beliau dan beberapa pasukannya tiba. Karena tidak ada pilihan lain, Teuku Umar terpaksa melawan, tetapi beliau gugur akibat tembakan dari Belanda. Mendengar berita kematian sang suami, Cut Nyak Dien semakin bertekad untuk menghancurkan Belanda. Akan tetapi karena kekurangan persediaan makanan dan senjata, mereka tentu tidak bisa melakukan banyak strategi ataupun perlawanan. Pada akhirnya Cut Nyak Dien memutuskan untuk membawa rakyat Aceh kabur dari kejaran Belanda. Sayangnya, salah seorang prajurit Aceh yang bernama Panglaut berkhianat dengan memberitahukan keberadaan Cut Nyak Dien kepada Belanda. Belanda berhasil menangkap Cut Nyak Dien dan membawanya ke Kutaraja. Panglaut meminta kepada Belanda agar Cut Nyak Dien mendapat perlakuan baik. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada 1907. Dalam pengasingannya tersebut, Cut Nyak Dien tetap mempertahankan harga diri dan kegigihannya. Walau banyak warga Sumedang yang bersimpati padanya, namun beliau tidak mengemis. Cut Nyak Dien yang sudah rentan mengidap penyakit rabun dan encok tetap bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Warga Sumedang yang berusaha membantunya tidak tahu bahwa beliau adalah satu pahlawan perjuangan dari tanah Aceh. Mereka selalu menyebut Cut Nyak Dien Ibu Perbu karena beliau ternyata adalah ahli agama Islam. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya. Cut Nyak Dien meninggal pada 6 November 1908 karena sakit. Beliau dimakamkan di Sumedang. Makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh pada saat itu. Soekarno melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964
menetapkan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1962. Sementara rumah Cut Nyak Dien di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di tanah Rencong. Hingga sekarang cerita tentang perjuangan Cut Nyak Dien masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan. Keteladanan yang dapat kita